Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kawan, di waktu ngabuburit ini kita akan ulas game dari Levon Aronian versus Wesley So di game kedua mereka di babak quarter final tadi malam. Sebelum itu, berikut inilah hasil-hasil game yang terjadi tadi malam. Dan seperti yang kalian ketahui, pemain yang lolos di babak quarter final ini atau babak knockout ini ada 8 pemain. Magnus Carlsen di babak quarter final ini bertemu Temur Rajabov, Hikaru Nakamura bertemu Lee Kwang Lim, Shakhiar Mamedyarov bertemu Alireza Virosa, dan Wesley So bertemu dengan Levon Aronian. Seperti yang kalian lihat di layar, Magnus Carlsen bermain imbang tadi malam, Hikaru Nakamura sementara unggul atas Lee Kwang Lim, Shakhiar Mamedyarov unggul atas Alireza Virosa, dan Levon Aronian unggul atas Wesley So. Tapi di matchday kedua nanti kawan adalah malam penentu bagi para pemain untuk bisa lolos atau tidaknya ke babak semifinal. Kawan-kawan bisa menyaksikan secara live streamingnya di channel chess24.com atau biasanya juga ada di channelnya Magnus Carlsen. Dan kita lanjut ke atas papan kawan, kita lihat bagaimanakah permainan Levon Aronian versus Wesley So. Ini adalah game kedua mereka kawan-kawan yang terjadi tadi malam dari 4 game yang mereka mainkan. Jika di game yang pertama Levon Aronian memegang hitam, kali ini Levon Aronian memegang putih, memainkan pion D4, dibalas Wesley So pion D5, kuda F3, kuda F6, gajah F4, pembukaan London System atau Queen's Bishop Opening, pion C5, pion E3, kuda C6, dan kuda putih D2. Langkah-langkahnya sampai langkah kelima ini kawan sama persis pada game pertama yang mereka mainkan. Jika pada game yang pertama saat Levon Aronian pegang hitam, Aronian memainkan pion C pukul pion D4. Tapi di sini Wesley So memegang hitam, dia bermain dengan variasi menteri ke B6. Variasi yang masih sering terjadi dalam permainan London System, dan Levon Aronian membalas dengan langkah pion D pukul pion C5. Menteri hitam tidak pukul pion C, memilih pukul pion B2. Beteng digeser ke B1 mengancam menteri, menteri bergeser ke C3. Bisa saja tadi menteri pukul pion yang ada di peta A2 ini, tapi langkah paling populer adalah langkah menteri ke peta C3 ini yang dipilih oleh Wesley So. Dan Levon Aronian melanjutkan pengembangan gajah ke B5 mengepin kuda. Pion G6 lanjut Wesley So berencana Fianchetto gajahnya. Pion E4 menantang pion hitam, tantangan ditolak. Wesley So melanjutkan rencananya untuk Fianchetto gajahnya di peta G7. Kenapa pion putih ini tidak dipukul oleh pion hitam kawan padahal terlihat gratis? Coba kita analisa atau visualisasikan apabila variasi pion pukul pion dipilih oleh hitam. Putih mungkin akan melanjutkan dengan langkah gajah ke E5 mengancam menteri. Setelah menteri mungkin mundur ke peta A5, putih akan melakukan rokade pendek. Putih berani mengorbankan kuda di peta F3. Jika pengorbanan diterima pion pukul kuda, selanjutnya putih akan memainkan gajah pukul kuda C6 skak. Dipukul balik oleh pion B, menteri putih akan pukul pion F3, memberikan ancaman bagi pion yang ada di peta C6 ini, dan memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng hitam di peta A8. Jika di backup dengan gajah di peta D7, selanjutnya putih akan pukul kuda yang ada di F6. Jika dipukul balik oleh pion, kuda putih sekarang lompat ke C4 mengancam menteri. Menteri kemungkinan besar akan mundur ke baris belakang yaitu peta D8. Putih bisa melanjutkan dengan langkah beteng F digeser ke E1 skak. Jika ditutup dengan gajah di E7, selanjutnya menteri akan pukul pion F6 mengancam beteng. Dan di dua langkah berikutnya akan memberikan ancaman skak didahului kuda ke peta D6. Langkah terbaik bagi hitam adalah langsung melakukan rokade pendek, tapi putih akhirnya bisa mendapatkan perwira hitam kembali. Dan dengan variasi ini kawan, putih mendapatkan tempo dan posisi serang yang cukup bagus. Inilah variasi yang mungkin terjadi apabila
hitam berani pukul pion yang ada di peta E4 ini. Memang variasinya cukup panjang apabila kita menganalisanya tadi. Di sini tadi Wesley So simple memainkan atau meneruskan rencananya untuk Viciento gajah di G7. Langkah yang kuat selain gajah ke peta G7 ini, hitam bisa memainkan pion A6 untuk mengusir gajah ini kawan. Di sini Levon Aronian melanjutkan atau meneruskan langkahnya dengan langkah gajah ke E5. Sama seperti yang saya tunjukkan tadi, di sini gajah posisinya mengancam menteri. Menteri hitam ke A5, pion E pukul pion D5 mengancam kuda, pion A6 juga memberikan ancaman bagi gajah putih. Levon Aronian putuskan pukul kuda dengan gajah skak, dipukul balik oleh pion B. Levon Aronian tidak pukul balik menggunakan pion D ini kawan, hanya memainkan pion D6. Dan jika di sini hitam putuskan langkah pion E pukul pion D6, maka dipukul balik menggunakan gajah. Dan coba lihat posisi gajah ini menghadang pergerakan raja untuk rokade pendek. Jadi pada posisi seperti ini tadi, Wesley So tidak pukul pion putih ini, memilih langsung melakukan rokade pendek. Levon Aronian simple pukul pion mengancam beteng. Beteng digeser ke E8 dan Levon Aronian melanjutkan langkah rokade pendek juga. Dan Wesley So di langkah berikutnya mempunyai dua pilihan untuk pukul pion di lajur E atau di lajur C ini. Jika di lajur E bisa pukul menggunakan beteng, jika di lajur C bisa menggunakan menteri. Wesley So lebih memilih langkah menteri pukul pion C5. Jika hitam terlebih dahulu pukul pion yang ada di E7 menggunakan beteng, selanjutnya putih akan melangkahkan kuda ke C4 kawan untuk mengancam menteri, dan dia mempunyai tempo untuk melangkah kembali ke peta B6 untuk memberikan garbuan bagi gajah serta beteng yang ada di peta A8. Dan tentu di langkah berikutnya hitam akan kehilangan satu perwiranya. Coba lihat posisi beteng hitam ini. Dia tidak bisa bergerak atau tidak akan berani bergerak ke lajur B karena ada gajah yang sudah menunggu untuk siap menerkamnya di peta B8. Tapi jika beteng ini bergerak ke A7 kawan, dia akan kehilangan gajah yang ada di peta C8. Oleh karena itu, langkah menteri pukul pion yang ada di C5 ini merupakan langkah terbaik daripada beteng pukul pion yang ada di peta E7. Langkah inilah yang dilakukan oleh Wesley So dan Levon Aronian, menggeser beteng ke E1 untuk memberikan backup bagi gajah di peta E5 ini sekaligus untuk nantinya membackup pion yang ada di peta E7. Dan di langkah berikutnya sayang sekali bagi Wesley So, dia salah menentukan langkah, memainkan gajahnya ke F5. Mencoba mengkoneksikan kedua betengnya juga memberikan ancaman bagi pion C2. Pada langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini adalah sesegera mungkin mengeliminasi pion E7. Tapi terlihat langkah gajah ke peta F5 ini, terlihat Wesley So menganggap remeh peran dari pion bebas di peta E7 ini. Dia memilih mengincar pion C2. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Levon Aronian menempatkan gajahnya di D4 mengancam menteri, juga membuka jalan bagi betengnya untuk memberikan backup bagi pion E7-nya. Pada posisi seperti ini tadi bisa saja putih memainkan beteng naik ke peta B7 untuk memberikan backup bagi pion E7-nya. Tapi Levon Aronian lebih memilih memainkan gajahnya ke D4 mengancam menteri, dan menteri pun pindah bergeser ke D5. Tidak melanjutkan langkah menteri pukul pion yang ada di C2 yang merupakan langkah terbaik balasan bagi hitam. Levon Aronian melanjutkan dengan langkah beteng naik ke B3. Pion C5 balas Wesley So. Beteng naik ke E5 mengancam menteri. Menteri bergeser ke D7 dan gajah pukul pion. Sekarang posisi pion E7 ini sangat kuat kawan dengan backup dari gajah serta betengnya. Walaupun begitu, chance hitam untuk memberikan tekanan bagi putih juga masih cukup bagus. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke E4. Ini merupakan langkah blunder dari Wesley So. Mungkin patut dipertimbangkan oleh hitam
pada posisi seperti ini, hitam memainkan kudanya ke G4 untuk memberikan double serangan bagi beteng putih, untuk membuka jalan bagi gajahnya untuk menguasai diagonal gelap panjang ini, dan juga memberikan tekanan pada pion F2. Di langkah berikutnya, hitam bisa menggeser beteng ke lajur C untuk memberikan ancaman bagi gajah, juga memberikan tekanan bagi pion yang ada di peta C2. Tapi Wesley So memilih langkah kuda ke peta E4. Dibalas Levon Aronian dengan langkah beteng ke D3 menyerang menteri. Menteri bergeser ke B7, kuda pukul kuda, dibalas gajah pukul beteng oleh Wesley So. Kuda melanjutkan pukul gajah, menteri pukul kuda. Di sini walau unggul kualitas perwira kawan, hitam kalah 2 pion. Apalagi putih mempunyai pion bebas yang tinggal selangkah lagi bisa promosi. Pastinya salah satu perwira hitam atau bahkan 2 perwira akan cukup defensif untuk menjaga pion bebas ini. Permainan dilanjutkan oleh Levon Aronian memainkan betengnya naik ke D8 menantang beteng hitam. Jadi Wesley So membalas dengan raja naik ke G7 menghindari ancaman atau pimpinan dari beteng putih. Sebetulnya pergerakan raja hitam ke peta G7 ini terlalu terburu-buru bagi hitam. Mungkin lebih baik hitam tadi langsung pukul pion C2 untuk menantang pertukaran menteri. Hitam tidak perlu khawatir akan peta D7-nya bila menteri ke peta ini tentu ada yang menjaga yaitu gajahnya. Tapi lagi-lagi Wesley So membuat langkah-langkah yang kurang akurat memainkan rajanya ke G7, sebuah langkah yang terburu-buru. Di sini respon dari Levon Aronian memainkan pion F3 mengusir menteri. Menteri hitam pukul pion C2 menantang pertukaran, tantangan ditolak, menteri putih naik ke D4. Pion F6 lanjut Wesley So mengusir kuda. Terlebih dahulu sebelum memindahkan kudanya, Levon Aronian pukul beteng hitam di A8, dipukul balik oleh beteng hitam, barulah sekarang kuda lompat ke C4. Wesley So melanjutkan dengan langkah menteri ke B1 skak, raja ke F2, menteri pukul pion skak, raja ke G3, dan menteri hitam ke E2 untuk mengincar pion atau menjaga pion yang ingin segera promosi ini. Sekarang jumlah pion cukup seimbang kawan, tapi pion putih ini selangkah lagi bisa promosi, sedangkan pion hitam yang ada di lajur A ini butuh 5 langkah lagi untuk promosi. Dan di sini kawan, di langkah berikutnya, Levon Aronian memberikan ancaman yang cukup serius dengan 2 langkah skakmat, yaitu menggeser menterinya ke peta D8. Di langkah berikutnya, menteri putih ini akan bergeser kembali ke peta F8 skak setelah dipukul oleh beteng hitam, dipukul balik oleh pion promosi menteri skakmat. Dan pada posisi seperti ini, jika beteng pukul menteri, maka akan dipukul balik oleh pion promosi menteri. Hitam akan kehilangan betengnya. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diperbuat oleh hitam atau Wesley So untuk mencegah ancaman skakmat ini? Wesley So memainkan menterinya ke E1 skak, diblokade oleh gajah. Dan Wesley So menggeser menterinya ke C1. Sekarang berbalik kawan, Wesley So memberikan ancaman skakmat di peta G5. Terus kira-kira bagaimanakah putih merespon ancaman skakmat dari Wesley So ini? Apakah gajah harus ditempatkan di peta E3 untuk memblokade ancaman skakmat dari hitam ini? Jika langkah ini yang dipilih kawan, kemungkinan akan berakhir miss, yaitu menteri akan ke E1 lagi skak. Jika raja putih pindah ke peta F4 kawan, akan terjadi skakmat di langkah berikutnya. Skakmat. Jadi dengan variasi ini, jika ditutup oleh gajah di peta E3, maka akan terjadi pengulangan langkah atau threefold repetition, yaitu gajah akan mundur kembali ke F2 dan menteri pun akan kembali ke peta C1, begitu seterusnya. Di sini Levon Aronian mempunyai cara lain kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan cara terbaik dari Levon Aronian untuk menghentikan ancaman skakmat dari hitam dan tetap memperoleh kemenangan tanpa melakukan threefold repetition move. Apakah sudah ketemu langkah terbaik dari putih di langkah berikutnya?
Levon Aronian mendorong pionnya maju untuk promosi. Tapi promosinya tidak menjadi menteri kawan, melainkan promosi menjadi kuda dengan tempo skak. Ini untuk membuka jalan bagi menterinya untuk mengeliminasi pion yang ada di peta F6 agar nantinya menterinya bisa mengontrol peta G5. Raja bergeser ke H6 dan menteri pukul pion F6. Dan akhirnya Wesley So bisa pukul kuda dengan beteng, tapi di langkah berikutnya langkah kuda putih ke D6 ini juga mematikan bagi hitam. Menggarpu beteng serta gajah di peta F5 juga memberikan ancaman 2 langkah skakmat di peta F7 skak. Setelah raja bergeser ke peta H5, menteri akan ke peta H4 skakmat. Walaupun di posisi ini kawan, menteri hitam mencoba mengadu menterinya dengan menteri ke peta G5 skak, memaksa menteri pukul menteri. Setelah dipukul balik oleh raja, hitam akan kehilangan beteng di peta E8 dengan kuda putih ini. Jadi nantinya hitam tetap kalah jumlah perwira. Jadi dalam posisi seperti ini pun posisi hitam sudah kalah. Wesley So tidak memaksakan pertukaran menteri kawan, dia memainkan menterinya ke C7, memberikan absolute pin bagi kuda putih agar kuda sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan Levon Aronian merespon dengan langkah pengorbanan gajah ke B6. Sebuah taktik defleksi agar menteri hitam ini meninggalkan diagonal gelap ini agar kudanya bebas bergerak melakukan serangan di peta F7 nantinya. Wesley So hanya menggeser menterinya ke B8, tidak mau meninggalkan diagonal gelap untuk mengepin kuda ini. Tapi setelah Levon Aronian melangkahkan gajahnya ke D4 ini kawan, di langkah ke-37 ini Wesley So menyerah. Ancamannya cukup jelas kawan. Di langkah berikutnya menteri putih ini akan melakukan skakmat di peta H4 skakmat. Jadi ancaman skakmat di peta H4 ini sudah tidak ada obatnya bagi Wesley So. Wesley So hanya bisa memperpanjang permainan dengan langkah menteri pukul kuda skak, dipukul balik oleh menteri putih, dan di langkah berikutnya menteri akan bergeser ke peta F4 kemudian ke peta H4 skakmat. Itulah kawan permainan Levon Aronian versus Wesley So di babak quarter final matchday pertama. Tadi malam mereka bermain sebanyak 4 kali, Levon Aronian memetik 3 kali kemenangan dan Wesley So hanya memetik 1 kali kemenangan. Wesley So masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan nanti malam. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur di waktu ngabuburit ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.